Seakan Allah ingin mengatakan, hei, ingat kamu akan wafat, ingat kamu akan meninggal. Sekarang pangkatnya tinggi, hartanya banyak, ilmunya luas. Saat pulang ingat, saat meninggal dibawa tidak itu. Pakaian cuma 2 helai kain kafan, tidak ada kantongnya. Dibawa ke alam kubur dunia tidak ada yang ikut. Zikir, ingat, eling, ingat kata Allah. Yang hanya bisa dibawa amal saleh. Karena itulah ketika Allah meminta kita menunaikan amal saleh, semua amalnya disebut dengan zikir. Bukankah kita diperintahkan menunaikan salat? Salat dalam Al-Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Baca Quran disebut dengan zikir. Quran surah Al-Hijr di ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Menghafal Quran disebut dengan zikir. Disebutkan 4 kali di surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Doa itu amal saleh disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205. Ud'u rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Anda setelah salat mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu zikir. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Maka kata Allah, ingat kalau sudah sampai akhir pekan itu, yang dihitung jangan cuma dunianya. Berapa ya harta yang dikumpulkan selama kerja ini? Di pasar, berapa keuntungan yang diraih? Di kantor, berapa omset yang didapatkan? Berapa pangkat yang sudah diletakkan di pundak itu? Berapa ilmu yang sudah diraih? Kata Allah, ingat saat meninggal, apa bekal zikir yang telah kamu siapkan? Bahkan jangan-jangan sampai sekarang pun, puluhan tahun kita hidup, untuk sholat pun belum mampu mengenal, mengetahui, memahami apa yang kita baca dalam sholat. Bahkan diberikan usia yang banyak pun, jangankan menghafal Quran, untuk baca pun masih belum punya waktu. Hadirin, anak-anak sekarang, kami katakan kepada anak, saya membimbing anak-anak menghafal Quran. Ada yang matanya tak mampu melihat, ada yang otaknya lumpuh. Usia 3 tahun, 4 tahun menghafal Quran sampai hafal 30 juz. Dan ketika kami tanyakan kepada mereka, kenapa Anda menghafal Quran? Mereka katakan, untuk menjadi bekal ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang anak matanya buta. Orang katakan buta, kami katakan ditutup matanya oleh Allah supaya tidak memandang maksiat. Dia menghafal Quran, bapaknya menggendong, menaikkan ke motor, diantarkan ke penghafal Quran sampai selesai hafalan Qurannya. Ketika dia pulang ditanya, kalau kami ingin berikan hadiah, apa yang kau harapkan? Kata beliau, saya hanya ingin doa saja, supaya Allah meringankan hisab saya di hari kiamat. Saya ingin katakan, ya Allah, saya mengakui saya banyak berbuat dosa, maka mohon dengan Quran yang telah hamba hafalkan ini, kurangi hukuman kami ya Allah, ringankan hisab kami ya Allah. Anak kecil, matanya buta, belum baligh, belum berlaku hisab, menghafal Quran supaya minta hidupnya diringankan di hadapan Allah dari dosa-dosa yang mungkin dilakukan. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kalau sampai detik ini mengharapkan surga Firdaus, tapi belum serius mencari bekal, maka dengan cara apa lagi dan berapa lama lagi Allah memberikan kesempatan kita untuk mendekat kepadanya?